Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077. Di sini saya akan memberitahu apa itu skala robot dari hasil yang saya telah simpulkan, yaitu pengertiannya. Robot skara pada dasarnya adalah lengan robot yang beberapa sendi yang memberikan fleksibilitas untuk melakukan berbagai tugas. Konfigurasi skara yang umum mencakup pengontrol, catu daya, and enforcer seperti gripper atau alat khusus, dan perangkat lunak khusus. Mesin serbaguna ini dirancang untuk menirukan gerakan lengan manusia. Namun, tidak seperti lengan manusia, robot skara beroperasi dengan presisi dan efisiensi yang tak tergoyahkan. Robot skara menonjolkan dari robot industri lainnya karena jangkauan geraknya yang unik, khususnya pada bidang X, Y. Ini berarti robot ini dapat bergerak secara horizontal ke segala arah di dalam ruang kerjanya. Robot ini juga dapat bergerak secara vertikal. Meskipun dengan beberapa keterbatasan, karena sumbu vertikal tetap, robot skara ini tetap unggul dalam hampir semua tugasnya. Tetapi kemampuannya terlihat jelas dalam operasi penanganan material, baik saat pengambilan dan meletakkan objek, mengangkut barang, dan melakukan pekerjaan perakitan. Robot skala memberikan kinerja yang terbaik. Lalu robot skara merupakan jenis robot industri umum yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1978 dengan fokus pada tugas perakitan skara yang merupakan singkatan dari Selective Complex Assembly Robot Arm. Namun, sering kemajuan teknologi, robot-robot ini mulai digunakan dalam berbagai aplikasi di luar proses perakitan. Hal ini menyebabkan perubahan akronim secara skara merupakan singkatan dari Selective Compression Accurate Robot Arm. Yaitu, apa itu sih fungsi dari robot skara ini? Yaitu yang pertama, robot ini ahli dalam tugas pick and place, yaitu memindahkan barang dari satu tempat lain ke tempat lain dengan cepat dan akurat. Mirip seperti pekerja jalur perakitan sangat efisien, pernah lelah atau membuat kesalahan. Yang tidak pernah lelah atau membuat kesalahan. Robot skara dapat bergerak sepanjang bidang X dan Y. Kesederhananya, ini berarti robot dapat bergerak antara kiri, kanan, dan kanan itu sebagai X, dan atas dan bawah adalah Y. Robot juga memiliki gerakan rotasi 360 derajat yang menciptakan lingkungan kerja berbentuk silinder atau melingkar. Robot perakitan ini mampu melakukan pergerakan yang fleksibel dan kaku. Tumbuh X dan Y-nya itu fleksibel, yang berarti dapat ditekuk sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari situlah bagian selective completion berasal dari namanya. Namun sumpu Z-nya itu kaku, yang berarti tidak bergerak sebebas itu. Lalu cara kerjanya, yang pertama, robot skara ini memiliki 4 sumbu. Robot ini memiliki 2 tangan paralel yang bergerak dalam satu bidang. Sumbu terakhir tegak lurus dengan sumbu lainnya dan lentur. Yang kedua itu robot ini mudah diprogram karena kinematiknya terbaliknya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan lengan robot industri dengan 6 derajat kebebasan. Posisi sendi yang tetap juga membuatnya sangat mudah diprediksi. Karena posisi ruang kerja robot hanya dedikasi dari satu orientasi. Lalu keuntungan dari skala robot dan manfaatnya. Yang pertama, desainnya yang membantu menyediakan waktu siklus yang cepat, akurasi posisi yang mengesankan, dan pengulangan yang tinggi dibandingkan dengan jenis robot seperti manipulator konvensional. Robot ini bekerja dengan sangat baik di lingkungan yang lebih kecil di mana presisi merupakan presisinya itu persyaratan utama dari robot ini. Bidang-bidang yang paling unggul dari robot ini adalah operasi pick and place yang membutuhkan presisi, kecepatan, dan gerakan halus. Karena alasan ini, robot ini sangat populer untuk aplikasi seperti perakitan elektronik, produksi makanan. Lalu, apa itu manfaatnya? Manfaat yang pertama, presisi yang tinggi. Robot sekarang ini dikenal sebagai presisinya luar biasa yang membuat kesempurnaan untuk tugas-tugas yang menuntut perakitan yang cermat. Sumbu Z yang kaku, yang mencegah gerakan naik turun dan yang tidak perlu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap presisi ini. Selain itu, memiliki 4 sumbu membantu mengurangi kesalahan. Yang kedua tuh adalah kompak. Robot skala relatif kecil dibandingkan dengan robot lainnya. Ukurannya kecil dan jangkauannya tidak terlalu jauh. Sehingga cocok untuk ruangan kerja yang sangat sempit atau lebih sempit. Robot ini sangat cocok untuk lantai produksi yang sibuk dan padat, sehingga dapat dipasang dengan mudah tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang. Lalu yang C adalah hemat biaya, dan yang D adalah kecepatannya tinggi.
Nah, lalu aplikasinya dalam dunia industri, yang pertama adalah pencetakan 3D. Pencetakan 3D semakin populer dibagi industri dengan perkenalkan robotika, khususnya di bidang manufaktur. Sementara robot 6 sumbu sering digunakan untuk proyek pencetakan 3D yang lebih besar. Robot sekarang telah terbukti berguna dalam aplikasi pencetakan 3D skala kecil. Nah, seperti kayak gambar yang pertama itu gambar Batman, yang kedua adalah perakitan. Robot sekarang memainkan peran penting dalam lini manufaktur dan perakitan. Menanangi semua mulai dari memindahkan material dan menyortir barang hingga menyatukan komponen. Mesin ini sangat populer dalam industri yang melibatkan perakitan desain rumit seperti mikroelektronika, kemampuan untuk merakit barang dengan cepat dan akurat untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu adalah pengemasan dan paletisasi. Operasi penanganan material seperti pengemasan, paletisasi, dan pelabelan biasanya sangat monoton. Robot sekarang yang terampil dapat mengotomatisasikan tugas-tugas berulang ini, sekaligus untuk memastikan penanganan proses yang nyaman dan akurat. Otomatisasi ini tidak hanya memperlancar alur kerja, tetapi juga membebaskan karyawan untuk menjaga tugas yang lebih kompleks dan lebih kreatif lagi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Robot skala atau Selective Completion Assembly Robot Arm adalah jenis robot industri dengan desain lengan yang kaku pada sumbu vertikal, namun fleksibel pada sumbu horizontal, memungkinkan gerakan cepat dan presisi, terutama pada bidang datar. Strukturnya yang relatif sederhana menjadikan lebih ekonomis dibandingkan robot-robot artikulasi 6 aksis, tetapi tetap menawarkan kecepatan tinggi dan akurasi yang baik untuk aplikasi perakitan komponen, penanganan material, dan operasi pick and place. Meskipun memiliki keterbatasan pada ruang kerja dan gerakan pada Zumbu Z, robot skala tetap menjadi pilihan utama di bagian industri sebagai elektronik, farmasi, serta manufaktur komponen kecil karena keunggulannya dalam hal kecepatan operasi, akurasi, ketahanan, dan ukuran kompak yang sehingga memberikan solusi otomasi yang efisien dengan investasi yang lebih terjangkau dibandingkan robot industri kompleks lainnya. Nah, demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.